Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 3 ini kita mempersiapkan untuk keberangkatan kapal laut Dharma Kartika ya. Iya, ini masih suasana mudik lebaran, suasana balik ya? Ya, harus balik lebaran. Harus balik lebaran tahun 2019. Makanya ini kan sebelum pandemi ya, nggak ada yang bermasker gitu ya. Iya, di sini kebetulan kita dapat jadwalnya pukul 2 subuh ya. Enggak, jam 11 tuh udah masuk kapal. Tapi jam 12 baru ini ya, nunggu tuh sejaman tuh. Jam berapa sih kita Ya, mulai? nunggu di ruang tunggu 1 jaman lah. Ya, 1 jam lebihan. Oke. Tapi penumpang udah mulai banyak nih. Ada yang duduk-duduk. Tapi ini tuh kalau nggak salah ini tuh udah ada yang Sebagian masuk ya? iya, sebagian masuk karena kalau di peraturan kapal laut tuh penumpang yang tidak menggunakan kendaraan atau misalkan pakai orang orang ya. Jadi Dia- kalau dia misalnya, duluan ya? yang nggak bawa motor atau mobil, mereka bisa masuk duluan. Nah kalau misalnya yang pakai mobil atau motor, nyebrangnya tuh mereka nunggu di luar sampai macet gitu ya, sampai di deket perahu ya. Iya, terus Antri. kalau mobil-mobil kecil yang roda 4 kayak city car gitu sebetulnya masuknya tuh malah di akhir. Yang didahulukan tuh kalau kami tuh kayak ini truk yang masuk duluan, baru kita tuh mobil yang kecil tuh sebagai penutup, jadi penutup parkir. Ini salah satunya nih, truknya baru mau masuk nih, jadi truk dulu yang masuk, baru mobil-mobil kecil, mobil-mobil pribadi ya, kendaraan pribadi. gitu. Ini masih proses mau masuk ke parkiran ya, ke kapal lautnya. Nah, kita sekarang bergerak, sudah disuruh masuk. Jadi mobil-mobil kecil. Iya, ini di sini mulai diperiksa karcis ya. Iya, karcisnya memang sudah bagus kalau pelayanannya. Sudah online ya, kita Ya, beli sudah online. tiketnya. Ini ya pukul 12 ya nih? 12 ya. Pukul 12 nih. Dari sini tuh masih belum langsung maju ya kapalnya tuh. Nunggu sejaman lagi ya? Iya, dari sini belum berlayar. Ya guys, sekarang kita mau mulai memasuki kapal nih. Masih ke bagian kamar nggak ya? Kita terlambat ternyata. Bukan loading dock ya, apa ya itu tuh. Jadi pokoknya ada pengikatnya untuk ke bagian ban apa? Bagian kapal ya? Iya, bagian lantai kapal. kapal ya? Jadi ban truk diikat ke bagian kapalnya. Terus kalau roda-roda 4, mobil-mobil kecil dia di lantai, kalau di mall tuh di basementnya, masuk lagi jadi ke lantai dasar gitu. Nah, kita sekarang lagi menuju lantai dasar. Jadi ada 2 lantai. Kayaknya muatnya tuh ini ratusan mobil deh untuk mobil kecil. Itu kalau motor udah duluan masuk ya? Ya, motor didahulukan lebih dulu masuk. Gitu. Situ ada tulisan go slowly, jadi pelan-pelan, jadi Nggak hati-hati. boleh ngebut ya. Terus kita tuh di sini tuh harus mengikuti aturan-aturan yang dari pihak pelabuhannya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan parkirnya tuh secara paralel. Nah, ini mundur. Jadi satu-satu diurut. Jadi kayak puzzle biar rapih dan harus direm tangan sih. Dan nggak boleh ya ada yang tinggal di dalam mobil ya, harus semuanya keluar mobil. Iya, harus keluar mobil. Soalnya kalau yang di dalam mobil istilahnya nanti kan ini ditutup. Kalau yang lantai bawah ini nanti si ininya kayak pakai hidrolik gitu, nutup. Tapi kalau yang lantai atasnya biasanya supir-supir truk tuh dia lebih suka di Dalam tempat truk? parkir. Enggak, dia bawa kipas angin sendiri. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke lantai utama untuk memesan tiket, karena katanya di sini tuh ada pemesanan tiket untuk Kamar ya? kamar lagi. Gitu. Di sini langsung ke resepsionisnya ada. Jadi bayar tiket awal, Masuk kapal. terus kalau misalkan di situ, kalau waktu itu ya masuk lagi tuh bisa pesan tiket untuk kamar katanya. Tapi pas saya tanyakan,
tidak ada juga. Untungnya kita pesennya lewat online ya. Langsung dapat ya kalau lewat online. Kita kalau di videonya sih nggak sempet di videoin, padahal kita tuh salah masuk kamar jadi ke kelas 3, kelas ekonomi ya. Padahal kita pesen yang VIP. Nah, ini ruangan VIP-nya. Iya, ruangan VIP-nya kayak di bis ya. Iya, ini kursinya kayak Tapi kursi bis ya. di belakang tuh ada bar. Nah, ini kamar Ada mandinya. ruang tengah. Iya, kita lihat keluar yuk. Belum, ini masih kamar mandi ya? Iya. Nah, ini kamar mandinya lumayan bersih. Nah, ini Ruang tengahnya Ruang ya dari tengahnya. ruangan VIP. iya. Jadi di sini tuh ada barnya. Ada Buat barnya. makan-makan. Tapi di masa mudik waktu itu tuh ini tuh dipakai buat Tiduran. sih. Iya. Jadi barnya tutup tuh, masih kosong jadinya. Masih berantakan. Jadi di sini biasanya buat ruangan nyanyi-nyanyi atau karaoke di sini. Nah, baru di sini. Iya, kita lihat yuk keluar kayak apa sih di atas kapal, suasana di luarnya. Iya. Ini keluar tuh bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Nah, ini suasana di luar, kapalnya sudah mulai berlayar ya. Iya. Itu sebetulnya pas habis kita naik tuh kita ketiduran ya, istirahat. Nah, ini suasana keesokan harinya kita keluar dari ruangan VIP buat lihat-lihat. Iya, ini Kita datengin tempat-tempat yang nggak terlalu penuh orang gitu kan. Aslinya ini penuh banget kapal tuh, sampai di lorong-lorong tuh orang-orang pada tiduran, nggak kebagian karena ini kan arus balik. Jadi ya, nah ini contohnya, ini nggak kebagian ini ya ruangan. Jadi Iya. sebetulnya banyak banget ini yang tidur di lorong-lorong. karena sudah penuh di ruangan dan kalau terlalu banyak orang itu jadi pengap ya, panas ya. Panas. Nah, Tapi ini ini suasana musolanya. musolanya. Musolanya bagus, bersih, Ada sebagian juga yang ketiduran di sini karena nggak kebagian ruangan ya. dan ada tanda kiblatnya tuh biasanya dilihat dari atas atapnya, plafonnya. Ini WC umum di luar ruangan ya? Enggak, ini tempat wudhu. Oh, tempat wudhu. Iya. Ini kemana nih sekarang kita? Nah, sekarang kita coba, karena sudah berjalan kapal lautnya, mencoba ke basement lagi, ke tempat parkiran mobil yang sudah ditutup. Di sini tuh ada parkiran motor dan parkiran truk. Kalau yang paling atas tuh mobil-mobil besar. Ada juga ya di atas motor, mungkin yang terakhir masuk kali ya. Iya, nah ini cara menyusun parkirnya seperti ini. Jadi muatnya banyak banget. Ini panjang kapalnya tuh kalau nggak salah tuh berapa ya? Panjang kapalnya 154 meter dan lebarnya 20 meter. Kapasitas maksimalnya 1.609 penumpang. Nah, itu tuh kalau nggak harus mudik mungkin ya, atau harus balik. Kalau biasanya sih nggak sebanyak itu sih. Jadi lebih leluasa, lebih nyaman. Ini kan kapalnya gede banget, jadi ya untuk mengurangi risiko mabuk laut. Jadi kalau kapalnya kecil bisa goyang kan, kalau ini kan kapalnya stabil ya. Ya, Nah, ini suasana di mana nih? Ini di ruangan ekonomi juga ya, tapi kita disajikan di sini tuh ada kayak live musiknya supaya nggak boring mungkin ya, nggak jenuh. Jadi di sini ada yang menghiburnya, ada yang dihibur lah itu. Kita bisa menyumbangkan lagu juga. Terus di sini tuh ada kafetarianya, ada ruangan informasinya. Pokoknya ada penunjuk tidak akan tersesat lah istilahnya ya. Nah, ini contoh yang nggak kebagian ruangan ya, di lorong-lorong. Ini lagi kecepatan tinggi ini kapal lautnya. Kita tuh kalau sudah di tengah lautan tuh ya sinyal nggak ada, tapi kita disajikan dengan TV kabel. Jadi TV satelit. Kalau biasanya sih di sini tuh apa ya, Indovision kalau kemarin lihat tuh. Jadi jangan khawatir, sekarang TV kabel tuh bisa di pesawat, di kapal laut. Iya, ini suasana di mana nih? Ini di bagian belakang tuh buritan ya.
Iya kayaknya. Iya, ini mesinnya tuh diesel gitu. Ini dari belakang kapal lautnya kita lihat, jadi sejauh mata memandang tuh nggak kelihatan apa-apa, cuma lautan. Jadi di sini siap-siap perbanyak perbekalan lah sarannya. Tapi kalau misalnya nggak bawa perbekalan juga kan ada kafetarianya, boleh jajan di situ. Iya, yang paling enak tuh Ini yang kapal lebih apa gampang tuh? Ini kapal yang mau ke arah Jawa. Surabaya, Oh, ya. Surabaya, iya. Tapi lebih kecil daripada kapal Dharma Kartika. Kita ke Dharma Kartika 9 ya? Iya, kita Dharma Kartika 9. Kalau yang ke Balikpapan ada kapal lautnya lebih besar lagi sih. Yang ada lift eskalator gitu ya? Iya, nanti kita coba. Nah, kita sekarang di lantai bagian atas, kayak untuk ada tempat helipad gitu. Kayak buat Titanic-Titanican ya? Bukan, buat ada darurat mungkin ya di situ. Oh, Iya, jadi gitu. titik daruratnya tuh di sini. Kalau misalkan ada apa-apa, berkumpulnya di sini. Gitu. Kalau nggak salah ya. Ini mulai sore. Tapi enak banget kalau sore-sore kita nongkrong di sini tuh enak banget. Soalnya anginnya udah angin sore, angin malam Udah dingin ya? udah dingin. Kalau Tapi gede banget siang-siang, kan anginnya, bisa masuk angin. iya, bisa masuk angin kalau kitanya nggak pakai baju. Nah, indah banget kalau misalkan di sore senja. Waduh, keren banget pokoknya. Kalau kalian mau coba pakai kapal laut, sekarang tuh pelayanannya lebih bagus. Ini bagian apa nih? Ini bagian awak kapal. Jadi lantai 3 tuh di sini tuh Nakoda ya tempatnya itu? nakoda. Itu biasanya bagian awak kapalnya yang membantu nakodanya gitu. Nah, ini kita masuk ke ruangan nakoda. Iya. Jadi di sini tuh nakodanya tuh bisa bergantian, ada 2 nakoda. Sip-sipan gitu ya? Iya, karena kan 1 hari 1 malam. Iya, kita waktu kemarin tuh hampir 23 jam ya. Iya, Jadi pergi naik masuk kapal tuh jam 12 malam sampai Banjarmasin jam 12 malam juga besoknya ya. ya. Terus kita lihat nih, ada di depan tuh sudah mulai terlihat. Ya, kita percepat juga ya, karena ada apa di depan tuh sudah terlihat apa, kapal tongkang. Berarti sudah mulai masuk perairan Kalimantan ya? Iya, cuma jaraknya tuh kayak deket, tapi kalau ditunggu tuh lama banget. Nggak nyampe-nyampe ya? Iya, padahal kecepatannya cepat sih. Nah, ini karena sudah melihat ini, kadang para penumpang tuh suka Gak sabar ya? nggak sabar, terus pada ngeliat di sore hari tuh enak berdiri di pinggir kapal laut. Warna airnya udah berubah ya? Udah nggak biru lagi? Iya, udah coklat karena mungkin udah kena air Sungai, dekat ke sungai ya. Iya. Nah, anak-anak pada main keluar, soalnya kan lumayan ya, pasti pada bosan kalau di dalam ruangan terus. Itu apa ya? Skoci ya? Ya, ada skoci di sini. Setiap ruangan tuh dikasih apa, pelampung juga. Terus ada skocinya juga. Ini udah ada. Nah, ini kita kan mau nyampe ke Banjarmasinnya tuh malam juga sih. Jadi dari sana pergi malam, nyampe Banjarmasin malam. Tengah malam juga ya. Jadi ini situasi jam 7 udah bagus tuh. Ini di dalam. Udah siap-siap mau pada turun ya? Ya, ini persiapan. Jadi triknya kalau misalkan di ruangan VIP itu deket AC, istilahnya, jadi nyaman kalau pas tidur. Jadi Cuma nggak senderannya cuma maksimalnya segitu. Gitu. kayak kursi bis ya? Tapi orang-orang kalau misalkan pas lagi kosong malah bisa lesehan di bawah sih. Nah, kayak Nah, gitu. itu.
Itu dan anak-anaknya pun ya di bawah gitu, senderan-senderan, tiduran-tiduran. Soalnya kan tidur duduk terus 23 jam kan pegel juga ya. Nah, ketika mau berlabuh, jadi ada kayak kapal kecil yang mendekat, padahal itu tuh nahkoda yang ngasih tahu apa tuh namanya. Jadi ini tuh mengantarkan kapal kecil tuh informasi. Jadi berapa derajat yang harus disampaikan. Ya, mau parkir, jadi disampaikan dulu sama ini. Nah, ini lagi merapat ke kapal Dharma Kartika, iya. Gitu. Jadi kayak dia bawa informasi gitu. Iya. Pasti setiap kapal besar tuh seperti ini. Diiringi ya. Iya. Kirain bajak laut. Taunya ini yang ngasih kabar. Itu kan di film Kapten Phillips. Hayalannya nggak mungkin juga membajak penumpang sebanyak ini, bisa kalah dong pembajaknya. Nah, lihat. Ini ngeri banget kalau misalkan dilihat seperti ini tuh. Dia tuh loncat, ada pintu khusus untuk ngasih tahu ada informasi berapa derajat ke pelabuhan Banjarmasin tuh gimana. Jadi dia yang kayak yang parkirinnya tuh dia gitu. Oh, tukang parkir ya. Nah, setelah udah beres ditinggal kapalnya menjauh lagi. Gitu. Sudah dapat 2.000 langsung menjauh gitu ya kalau di parkiran. Itu mah parkiran. Nah, ini ngasih kabar. Ngasih informasi ya. Iya, ngasih informasi. Gitu. Parkir sebelah mana yang kosong katanya gitu ya. Iya. Ya, garis besarnya seperti itulah. Nah, ini sambil nunggu kapal lautnya ini merapat. Jadi ada yang tiduran di sini. Cuma kalau malam nggak ada yang kuat sih sebenarnya. Dingin ya. Iya. Nah, kita tadi kan maghrib ya. Ini udah menepinya tuh sekitar jam 8 lebihan. Sudah menepi. Enggak, jam 9 apa jam 10 gitu soalnya. Jam 12 kita tuh nyampe di jalan di Banjarmasin tuh. Iya. Jam 12 pas ya. Jam 12 sampai jam 12 pokoknya. Karena ya, nah tetap ini diutamakan yang tidak memakai kendaraan dulu keluar, penumpang, baru iya. Sekarang terbalik, jadi mobil truk dulu tetap mobil kecil kalau sekarang yang keluar dulu. Karena kan tadi terakhir mobil kecil, sekarang keluarnya mobil kecil dulu. Nah, ini terminal Banjarmasin ya. Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Nih, ini sudah sampai kita. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Iya. Ya. Dan sempat kita dokumentasikan sebelum pandemi Covid 2019. Nah, ini situasi ketika kapal sudah berlabuh. Ini dan sudah pada banyak yang keluar ya, truk-truk, mobil-mobil. Kita juga ini habis ini kan ngesut nih. Kita persiapan juga naik mobil. Nah, bingung kan milih mobilnya yang mana saking penuhnya. Kayak di basement mall. Iya. Habis pulang nonton. Ya, nonton Midnight. Oke, berarti kita sekarang selamat. Ada yang bawa bantal, pokoknya banyak lah, pokoknya seru. Peralatan tidur ya, perlengkapan tidur, bantal, selimut harus sudah siap. Malah ada yang bawa kompor. Kompor portable. Nah, ini kita masuknya lewat sini ya. Iya. Soalnya nggak bisa masuk sebelah kiri itu, ada mobil orang. Jadi kita hadapan dengan mobil orang ya. Jadi harus satu-satu keluarnya tuh. Sesuai susunan ya. Sesuai susunan kayak main puzzle. Iya. Keren. Petugas kapal laut yang bagian parkir ini dia sudah terstruktur gitu kayak. Iya, yang mana dulu yang keluar, yang masuk ya. Nah, akhirnya kita meninggalkan juga kapal ini. Kita ada rencana sih pengennya tuh balik papan Surabaya, dari Surabaya ke Bali ya. Tinggalkan komen, like, and subscribe ya guys. Iya. Oke, sampai di sini dulu video perjalanan
dari Bandung ke Banjarmasin. Tonton terus channel kita. Jangan lupa dukungannya, mudah-mudahan selalu diberi rezeki agar Amin. bisa traveling keliling Kalimantan ataupun keliling Indonesia. Sampai jumpa ya. Kita sudah sampai di Banjarmasin. Iya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.